saja ini akan menambah kekuatan Basarnas, meningkatkan respon time Basarnas, dan akan menambah kemampuan operasional untuk melaksanakan operasi search and rescue atau SAR di Basarnas. Penuntukan 2 helikopter ini, Pak? Tentu saja untuk melaksanakan operasi search and rescue, bisa di atas air, bisa di land, bisa juga sebagai alat transportasi, bisa juga sebagai alat untuk evakuasi medis. Kalau untuk pemadaman, misalkan ada terjadi kebakaran hutan gitu, bisa? Bisa, asal kita dilengkapi dengan bracket, basket yang untuk membawa air. Untuk ini kan spesialisasinya ini kan untuk tujuannya beda, ini untuk operasi search and rescue. Kalau ini spesifikasinya seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan, untuk melaksanakan operasi SAR, bisa juga untuk membawa. Tadi kan udah lihat kokpitnya juga, itu seperti apa? Bagus, sudah modern. Terus ada apa Pak di sebelahnya? Ke depan Pak lihatnya, Pak? Hoist, alat untuk menolong orang di bawah, mau di air, mau di area-area yang lain. Ke depan lihatnya, Pak? Mas, saat ini Basarnas sudah punya berapa helikopter dan mungkin idealnya berapa sih Pak kebutuhan? Helikopter selama ini kita mungkin punya total ada 8 ya. Namun ke depan untuk minimum paling tidak kita punya 15. Memang kita merencanakan dalam range ke depan setiap tahun kita bisa menambahkan 2 helikopter untuk mempercepat pelaksanaan operasi SAR. Ini akan ditempatkan di mana? Di Jakarta atau di daerah-daerah lainnya, Pak? Kita sudah punya rencana, ada yang di Medan, ada di Jogja, ada di Bogor, ada di Semarang, ada di Surabaya. Nanti semakin bertambah kita bisa, ada yang di Tanjung Pinang, ada di Bali. Gitu. Jadi setiap daerah satu pesawat, Pak? Tidak tentu, tidak harus, tapi berdasarkan kondisi ancaman, kecelakaan, kebencanaan, tujuan wisata yang sudah ditentukan oleh Bapak Presiden, itu juga menjadi salah satu kriteria kita menempatkan heli di sana. Kalau untuk personilnya sendiri, Pak, Basarnas itu sebetulnya Basarnas itu? Personil sementara ini kita bergabung dengan potensi SAR yang lain. Maksud kami bergabung adalah kita dibantu oleh potensi SAR yang lain dari TNI Angkatan Udara, dari TNI Angkatan Laut, dan dari Basarnas sendiri kita sudah mulai mencetak pilot untuk helikopter kita. Ke depan 15 itu apakah semuanya heli atau ada? Sementara ini kita berpikir helikopter, walaupun ke depan dalam range 2020 sampai 2025 kita juga sudah mulai memikirkan adanya pesawat fixed wing. Karena sebagai informasi, Basarnas bulan November kemarin sudah bisa masuk ke dalam SAR internasional. Kita sudah masuk menjadi anggota INSARA. Artinya setiap saat kita bisa diberangkatkan ke luar negeri. Alhamdulillah, selama kita menunggu cukup lama, akhirnya kita bisa lolos kemarin, bisa masuk. Fixingnya apa nih Pak? Kira-kira jenis CN atau mungkin? Tentunya nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita tidak bisa menunjuk merek. Harapan ke depannya nih, Pak, Basarnas sendiri, Pak, sudah memiliki beberapa pesawat. Apa harapan ke depannya, Pak? Tentu saja yang tadi saya jelaskan, minimum kita mempunyai helikopter mungkin 15 untuk jangka pendek. Tentunya ke depan akan kita kaji terus, disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, kebencanaan, kemudian objek-objek yang harus kita backup, kita dukung, yaitu daerah-daerah wisata, penyeberangan, dan segala macam. Kan kita semakin meningkat ini, lalu lintas udara, lalu lintas laut. Pak Dirut, boleh? Ya. Pak, ini dalam pembuatannya katanya bekerja sama dengan Perancis, boleh dijelaskan seperti apa, Pak? Kita punya industrial collaboration dengan ke depan Pak lihatnya. Ya. Airbus helikopter. Jadi produk ini adalah salah satu produk kerjasama dengan Airbus helikopter di Perancis. Pak, mungkin bisa dijelasin tentang kelebihan dari pesawat ini Pak, pesawat Dolphin helikopter ini dibanding dengan yang lain? Kalau kelebihan lebih bagus, yang operasikan sudah ada 4 di Basarnas, bisa cerita seperti apa ini. Kalau itu spesifikasi pesawat normal nanti dibacakan ini. Mungkin lebih bagus bahwa memang ini dikhususkan untuk tadi disampaikan Pak Basarnas untuk pertolongan kepada yang mengalami bencana, terutama ada hoistnya untuk bisa mengangkat, mungkin mengambil dari laut, dari bawah, atau menurunkan personel untuk ke bawah tanpa harus bisa landing, karena kan belum tentu tempat bencana bisa di-landingin. Ini yang salah satu yang kelihatan dari luar. Tapi kalau bagaimana fisik
kinerja daripada itu. Mungkin yang menggunakan sudah 4 ini, mungkin mohon izin Pak Irawan bisa bantu jelaskan nanti. Ke depan ada sisa helikopter yang akan dibuat lagi Pak untuk Basarnas? Nah, kalau tiap tahun disampaikan tadi ada rencana 2, ya ini yang kami tunggu untuk selanjutnya tahun berikutnya kembali. Dan ini tiap tahun kita serahkan, alhamdulillah ini tepat waktu, kontrak di 16 November tahun lalu dan bisa diserahkan di Desember 2019. Dan tambahan ya, helikopter ini juga bisa on board di kapal-kapal Basarnas. Beberapa kapal Basarnas sudah dilengkapi dengan helikopter ini sehingga helipad sehingga bisa memperluas jangkauan untuk melaksanakan search rescue dan kecepatan. Kalau rencana Basarnas akan membuat yang fixed wing, mungkin kalau misalkan dari PTDI siap Pak? Tentunya kalau di pre-order siap, kita mempunyai beberapa pesawat yang multi role, jadi memang bisa digunakan untuk transport kargo maupun untuk medical evacuation. Sebagaimana di heli ini ada 4 tempat tidur untuk seperti NC212I bisa diisi dengan sama dengan untuk medical evacuation. Yang 219 yang baru yang sedang yang kita lagi TC itu juga bisa digunakan untuk itu, dan juga 235 karena 212I dan 235 mempunyai rear door, mempunyai pintu belakang yang bisa digunakan untuk mengangkut kargo maupun manusia ataupun peralatan yang diperlukan.